Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, dan kali ini saya mau share horror story. Saya mau bahas tentang misteri bundaran UGM. Jadi di situ ada mitos bahwa selalu ada nyanyian gugur bunga yang bisa memanggil makhluk tak kasat mata. Mungkin bagi kalian yang mahasiswa atau mahasiswi sekitar situ, atau mungkin penduduk situ ya, dari dulu memang mitos ini sering diperbincangkan. Oke, mungkin gue juga nggak terlalu percaya ya sama yang ginian, cuman ini sangat unik banget buat gue ulik gitu. Kayaknya gue mau coba juga itu. Jadi Universitas Gadjah Mada ini merupakan salah satu kampus yang tertua di Indonesia, dan sebagai kampus yang legend, proses pembangunan kampus ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno, yang dari tanah sawah yang begitu luas, maka dibangunlah kampus kebanggaan Indonesia ini pada tahun 1949. Nah, mulai dari sini kisah horor ini pun menjadi perbincangan gitu. Dari mulai kisah Mbak Yayu, mahasiswi abadi Fakultas Ekonomi, sampai kisah hantu perempuan yang ada di jembatan antara peternakan atau kedokteran hewan. Nah, kali ini gue mau bahas kisah misteri yang ada di UGM, yaitu legenda nyanyian gugur bunga di bundaran pasca sarjana atau sering disebut juga bundaran teknik. Dulu-dulu waktu sekolah gue memang ya sering juga lewat daerah sekitar situ gitu. Dari Selokan Mataram, daerah barat. Jadi gue kan sekolah di daerah Kejayaan, situ ada. Ya nggak begitu horor juga kalau siang. Mungkin kalau malam ini terlihat hawa-hawa yang mistis gitu. Memang dulu di kawasan Skip Utara atau bundaran pasca sarjana ini, atau mungkin yang sekarang lebih dikenal dengan bundaran teknik UGM ya, ini memang sudah terkenal keangkerannya gitu. Mungkin buat mahasiswa atau mahasiswi teknik yang lewat daerah sini, mungkin kalau malam pasti udah paham gitu. Sebuah jalan melingkar dengan beringin besar dan pepohonan di sekitarnya gitu, bikin suasana di tempat itu makin bikin merinding. Banyak orang juga yang sudah ngalamin kejadian ganjil di tempat ini. Juga ada mitos nyanyian gugur bunga di tempat ini. Dan konon katanya, jika lo nyanyiin lagu gugur bunga di bundaran UGM ini akan jadi mistis gitu kalau lo nyanyiin ini di tengah malam. Seperti liriknya seperti ini. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Gimana nggak serem tuh liriknya? Konon, jika lo nyanyiin lagu gugur bunga di tempat ini saat malam hari, lo akan didatangi hantu penunggu bundaran teknik ini. Ia akan menampakkan diri dengan wujud yang menyeramkan. Kedatangannya akan terasa dengan bau harum. Jika aromanya dekat, berarti hantu itu masih agak jauh. Cuman jika aromanya perlahan menghilang, itu tandanya justru sudah ada di belakang lo gitu. Entah apa ya kolerasinya lagu tentang pahlawan dengan kedatangan setan gitu. Cuman yang jelas mitos ini sudah ada begitu lama, dan ini turun temurun. Mungkin cerita ini bisa diperkuat karena adanya cerita-cerita dari mahasiswa lama. Jadi ada cerita bahwa seorang mahasiswa ini motornya tiba-tiba mogok di depan beringin atau sekitar dekat pohon beringinnya.
Jadi di sekitaran bundaran itu kan ada pohon beringin yang cukup angker juga. Motor tersebut lalu dituntun dan bisa menyala setelah melewati area itu. Kisah lainnya juga ada mahasiswa yang menuju Fakultas Kedokteran. Saat melewati jalan tersebut, ia melihat ada bayangan putih terbang di depannya. Cuman ini juga ada salah satu cerita dari mahasiswa teknik UGM, mungkin ya sekitar 6 tahun lalu. Ini mengalami kejadian ganjil juga. Jadi di sini ada sebuah cerita dari mahasiswa UGM yang dulunya pernah mencoba ingin membuktikan. Dari cerita ini, dia beserta 4 temannya ini memberanikan diri buat uji nyali dan muter lagu tersebut di bundaran UGM. Rencana awal nanti itu lagu akan diputar lewat HP. Pas dites di HP ternyata kurang jelas karena tombol volume HP dia bermasalah. Akhirnya nggak jadi dia pakai. Alhasil dia pinjam HP temannya. Sekitar jam 12 malam lewat, berlima pakai 3 motor. Kita lawan arah masuk dari pos polisi Bulak Sumur. Lagi nyusurin di dekat trotoar, nyari spot buat mangkal. Tiba-tiba lagu Gugur Bunga udah diputer. Dia bilang, "Lah kok udah dinyalain lagunya?" Terus temannya bilang, "Apaan? Ini lo mati," sambil nunjuk HP BB-nya. Dia langsung gak fokus dong. Dan setelah keluarin HP, dan ternyata itu lagu lagi diputer di HP aneh dan suaranya sangat keras. Dia bilang, "Bro, nyala sendiri. Cabut bro, cabut." Akhirnya kita berlima langsung cabut dari TKP dan berhenti di persimpangan dekat situ. Lalu dia bilang, "Bro, kok bisa sih? Gak tahu, serem sumpah, masa ini lagu bisa nyala sendiri." Jadi HP yang dia kantongin tersebut belum dia play lagu tersebut, tapi sudah nyala sendiri gitu. Akhirnya kita muter balik dan berhenti di salah satu minimarket samping gudeg Yujum. Dan akhirnya karena mereka takut, si cewek-cewek ini berniat ingin menunggu saja. Dan 2 temannya cowok ini akhirnya memutuskan untuk uji nyali tersebut lagi diulangi. Dia berdua sama temennya yang muter balik sampai di pinggir trotoar hutan UGM. Dia puter lagunya dari HP dan suaranya nggak keras kayak tadi. Akhirnya nyalain pakai HP sampai 3 kali diputer dan hasilnya nggak ada apa-apa. Tapi di seberang temen cewek ini bilang kalau di tempat dia sama temennya berdiri itu suasananya rame banget gitu. Mulai dari suara soang atau angsa, bis, suara burung, anjing gonggong, pokoknya seperti suara di hutan gitu. Mereka bilang rame suaranya, bising. Padahal dia cuma berdua muter lagu itu dan gak ada siapa-siapa lagi. Sontak karena mereka takut, si cewek ini teriak-teriak manggil, tapi mereka gak pada denger gitu. Hampir sejam mereka di situ. Karena lihat wajah mereka berdua udah panik, akhirnya dia sama temannya itu memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Sedang ngobrol-ngobrol di tepi jalan, ini ada salah satu seorang nenek yang meminta diantar ke stasiun Lempuyangan. Nenek-nenek ini memakai pakaian serba hitam dan meminta dijemput atau diantar di stasiun Lempuyangan jam 2:30 pagi. Sontak mereka kaget. Jadi salah satu teman mereka memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dan menolak permintaan si nenek tersebut. Belum juga mereka pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba nenek tersebut sudah menghilang dan gak tahu kemana. Sontak ini membuat mereka semakin panik lagi. Di tengah perjalanan mereka sempat kebingungan dan juga was-was gitu. Akhirnya mereka meninggalkan tempat tersebut. Dan ternyata benar bahwa mitos tersebut benar adanya tentang lagu tersebut gitu. Mungkin lo mau coba, kalau gue ya mungkin kapan-kapan aja. Soalnya kalau malam di daerah situ itu terbilang cukup sepi ya. Apalagi ada gedung kosong di bagian selatannya itu.
sangat-sangat angker. Oke, mungkin kapan-kapan gue akan coba ngelewatin daerah situ malam-malam dan bakal gue buktiin gitu. Mungkin cukup sekian ya cerita dari gue ini, yang mungkin ini juga mitos yang sudah cukup lama juga. Buat kalian yang penasaran, silahkan kalian mencoba sendiri dan usahain bawa temen ya, jangan sendirian, karena kalau lu sendirian bakal terasa banget horornya di situ. Oke, mungkin cukup sekian ya. Sampai jumpa di motovlog reaction horror berikutnya. Assalamualaikum.